Mudah bukan? Pasti mudah. Pasti bisa lolos SKB CPNS. Hai, ketemu lagi dengan Kakak Salamah. Kali ini Kakak akan membahas soal-soal SKB CPNS yang pernah keluar di tahun lalu. Nanti dari bahasan soal ini, sahabat semua akan memiliki pemahaman yang komprehensif, baik itu SKB pedagogik maupun SKB profesional. Mari kita mulai. Soal nomor 1. Di bawah ini adalah kemampuan menulis yang harus dikuasai anak dalam perkembangan menulis kelas tinggi. Kecuali A. Menulis cerita pendek. B. Menulis percakapan telepon. C. Menulis puisi. D. Menulis biodata sendiri. Baik sahabatku, dari soal tadi jawabannya adalah D. Menulis biodata sendiri. Mengapa? Karena menulis biodata sendiri adalah kemampuan menulis yang dikuasai oleh anak kelas rendah. Baik sahabatku semua, kemampuan bahasa dibedakan jadi dua, yaitu kemampuan bahasa di kelas rendah dan kemampuan bahasa di kelas tinggi. Dimana kalau pada jenjang sekolah dasar, kemampuan bahasa kelas rendah dan kelas tinggi ini meliputi 1. Kemampuan membaca, 2. Kemampuan menulis, 3. Kemampuan berbicara, 4. Kemampuan mendengarkan. Keempat aspek kemampuan membaca ini juga harus dimiliki oleh anak-anak atau peserta didik pada jenjang SMP, SMA, SMK, atau jenjang selanjutnya. Baik sahabatku, sekarang kita ulik lebih dalam lagi. Kemampuan bahasa kelas rendah, tadi ada menulis, membaca, berbicara, dan mendengarkan, akan kakak bahas satu persatu. Sahabatku semua, kemampuan membaca di kelas rendah itu meliputi membaca suku kata, membaca kata, membaca kalimat sederhana. Di sini ada keyword yang harus sahabat ketahui semua. Tidak ada membaca huruf. Huruf itu dieja. Kemudian, kemampuan menulis kelas rendah. Menulis suku kata, menulis kata, menulis kalimat sederhana. Kemudian mendengarkan juga include seperti materi yang kakak ceritakan tadi. Nah, bagaimana dengan kelas tinggi? Kalau kelas tinggi itu meliputi membaca cerpen, membaca kalimat rumpang, membaca puisi, membaca drama. Demikian juga include dengan kemampuan menulis, berbicara, dan mendengarkannya. Baik sahabatku, sudah paham kan? Kakak beri kesimpulan terakhir bahwa kemampuan bahasa pada peserta didik itu meliputi kemampuan bahasa menulis, membaca, berbicara, dan mendengarkan. Di mana kemampuan ini untuk jenjang sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK. Begitu sahabatku semua. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan pada soal nomor 2. Oh ya sahabat semua, sahabat bisa bertanya tentang materi tadi di kolom komentar. Nanti pasti akan kakak balas. Ya, bisa juga nanti sahabat semua kirim WA ataupun email ke kakak. Baik, kita mulai nomor 2. Nomor 2. Di bawah ini disajikan ilustrasi kegiatan belajar mengajar pada kelas 1 sekolah dasar
dengan rumusan sebagai berikut. Indikator: mengenal huruf-huruf dan membacanya sebagai suku kata, kata-kata, dan kalimat sederhana. Kegiatan pembelajarannya: memasangkan kartu huruf yang dikenali untuk dibentuk menjadi kata. Penilaiannya adalah lisan. Pertanyaannya, materi yang tepat untuk kegiatan pembelajaran di atas adalah A. Kalimat sapaan, B. Menjiplak huruf dengan gambar, C. Membaca kata, kalimat, D. Membaca huruf. Silakan sahabat jawab apa jawabannya. Ingin tahu? Jawabannya adalah C. Membaca kata dan kalimat. Baik sahabatku, soal yang kakak uraikan tadi adalah soal studi kasus yang masuk atau dikemas dalam soal pedagogik. Nah, tadi yang ditanyakan adalah materi. Satu soal pada soal pedagogik akan menanyakan tentang materinya. Kemudian subjeknya bisa berubah. Dalam pertanyaan soal itu bisa yang dimunculkan adalah kompetensi dasarnya, indikatornya, tujuan pembelajarannya, kegiatan pembelajarannya, atau mungkin bahkan alat peraga, media, dan penilaiannya. Nah, kunci di sini adalah sahabat semua harus menguasai materi. Materi apa? Materi yang sahabat semua kuasai, yaitu kompetensi dasar guru tersebut. Misalkan guru SD, berarti guru SD itu harus menguasai materi dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, materi bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan sebagainya. Demikian juga guru SMP. Guru SMP itu juga harus menguasai materi apa saja yang ada di jenjang SMP. Demikian juga materi SMA dan SMK. Jelas bukan sahabat semua? Jika sudah jelas, akan kakak lanjutkan pada soal nomor 3. Baik sahabatku, soal nomor 3. Pada pelajaran bahasa Indonesia kelas 4, ada rumusan sebagai berikut. Standar kompetensinya mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam bentuk karangan, pengumuman, dan pantun anak. Kompetensi dasarnya menulis pengumuman dengan bahasa yang baik dan benar, serta memperhatikan bahasa yang baik dan benar, serta memperhatikan penggunaan ejaannya. Kemudian, indikatornya membuat pengumuman dengan bahasa yang singkat, padat, dan mudah dipahami. Materi yang tepat untuk indikator di atas adalah A. Kalimat efektif, B. Penggunaan ejaan, C. Karangan bebas, D. Membaca nyaring teks. Dan jawabannya adalah ding 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 ding. Apa para sahabatku semua? Jawabannya adalah B. B, jawabannya adalah penggunaan ejaan. Nah, mengapa menggunakan materi ejaan? Ini terinclude sekali dengan ini indikatornya membuat. Mengapa jawabannya materi? Ini include sekali dengan indikator yang sudah ditulis di atas. Indikatornya adalah membuat pengumuman dengan bahasa yang singkat, padat, dan mudah dipahami. Sahabatku semua, ada beberapa trik yang harus sahabat pahami ketika menentukan sebuah materi pelajaran. Ini sebenarnya gampang sekali, asalkan para sahabat itu memahami kurikulum. Misalkan tidak memahami kurikulum, kita bisa
menggunakan trik yang sederhana. Bagaimana mensinkronkan ya antara materi dan pernyataan yang menjadi sumber pernyataan. Contohnya tadi, materi yang tepat adalah penggunaan ejaan. Nah, di indikator sudah tadi terbaca membuat pengumuman dengan bahasa yang singkat, padat, dan mudah dipahami. Mengapa bukan kalimat efektif? Karena pada pengumuman tidak ada kalimat efektifnya. Atau mengapa bukan karangan bebas? Karena pengumuman bukan merupakan karangan bebas. Mengapa bukan membaca? Nyaring teks, karena pengumuman terkadang tidak dibaca, ditempel saja. Orang lain yang membaca. Kecuali ini kalau di kampungnya kakak, pengumuman membaca nyaring karena membacanya di masjid pakai halo-halo sehingga semua warga kampung mendengar. Tetapi itu bukan bagian dari kurikulum. Paham? Lalu bagaimana kalau diketahui misalkan penilaiannya atau alat peraganya dan lain-lain? Kakak pasti akan membahas satu persatu, diulik dari satu pertemuan ke pertemuan berikutnya. Makanya sahabat terus pantengin channel Salamah, subscribe, tekan lonceng, like, dan share, sehingga sahabat selalu bisa mendapatkan video-video terbaru dari kakak Salamah. Baik sahabatku, soal yang keempat. Soal yang keempat adalah seperti ini. Guru kelas 1 akan melakukan kegiatan di bawah ini. Yang pertama, menyalin kalimat yang ditulis ke dalam buku sendiri dengan tulisan yang terbaca dan bentuk yang tepat. Yang kedua, pertanyaannya, metode yang akan dilakukan oleh guru tersebut untuk dapat mengembangkan kemampuan dan kegemaran menulis siswa adalah A. Ceramah dan pemberian tugas. B. Pemberian tugas. C. Ceramah dan tanya jawab. D. Tanya jawab dan pemberian tugas. Jawabannya adalah, ayo sahabat jawab apa? A. Jawabannya adalah A. Ceramah dan pemberian tugas. Sahabatku semua, mengapa ada metode ceramah? Tadi kita lihat pernyataannya, guru kelas 1. Ini bisa dirubah jadi guru kelas 2, guru kelas 3, dan sejenisnya, atau guru bahasa Indonesia, atau guru IPS. Subjek pernyataannya bisa beragam sesuai dengan indikator yang ingin dituju oleh si penulis soal. Ini karena guru kelas 1 dan kegiatannya menyalin kalimat yang ditulis ke dalam buku sendiri dengan tulisan yang terbaca dan bentuk yang tepat, maka metode yang digunakan adalah ceramah dan pemberian tugas. Alasannya apa? Mengapa ceramah? Sahabatku, untuk kelas 1 pasti ada metode ceramahnya. Kalau sahabat berpikir, atau misalkan sahabat itu guru-guru kelas tinggi, atau guru SMA, SMK, mungkin juga bisa jadi dosen, pasti tetap akan menggunakan ceramah, walaupun sangat sedikit. Atau bisa jadi juga tidak. Tapi kalau untuk guru kelas 1 tidak mungkin tidak memakai ceramah. Misalkan tiba-tiba, anak-anak, coba kerjakan halaman ini, selesai. Maka anak-anak akan tanya lagi, Bu Guru, pakai tulisan tegak bersambung. Bu Guru, pertanyaan akan banyak sekali. Maka, para sahabatku, yang pertama dilakukan ceramah. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar menyalin yang tadi kakak jelaskan. Coba buka buku kalian, halaman sekian.
ditulis dengan tegak bersambung. Jangan lupa tulisannya yang bersih, rapi, dan lain sebagainya. Setelah itu dikerjakan ya anak-anak, tetap ada ceramahnya. Paham ya? Nah, kemudian sahabatku yang pingin kakak ulik di sini adalah metode. Pada soal pedagogik SKB itu metode pembelajaran pasti keluar karena itu include dengan apa? Dengan proses pengajaran, kegiatan mengajar dan belajar di kelas masing-masing. Apapun subjeknya, kelas berapapun, guru harus menguasai metode. Bagaimana bisa seorang guru tidak bisa mensinkronkan, oh kalau ngajarnya gini pakai metodenya gini, ngajarnya ini metodenya gini. Pasti harus bisa. Itu sudah terinclude pada kompetensi pedagogik guru. Maka akan sangat meragukan ketika seorang guru tidak mampu menentukan metode pembelajaran pada proses KBM tersebut. Nanti pada pertemuan selanjutnya kakak akan mengulik metode-metode pembelajaran apa saja yang biasa digunakan, yang disesuaikan dengan materi, KD, indikator, assessment, alat peraga, dan sebagainya. Baik sahabat, kita mulai lagi selanjutnya. Nomor 5. 5 gini ya. 5. Maaf. Kita lanjutkan dengan soal nomor 5. Di bawah ini adalah beberapa kegiatan yang akan dilakukan oleh guru kelas 6 dalam mengajar bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan menulis dan berpikir siswa. 1. Membaca cerita pendek. 2. Menjawab pertanyaan berdasarkan cerita yang dibaca. 3. Menentukan urutan peristiwa cerita pendek. 4. Meringkas cerita yang dibaca berdasarkan urutan peristiwa. 5. Mengidentifikasi kata-kata bersinonim yang terdapat dalam teks bacaan. Yang keenam, mencari antonim kata yang terdapat dalam bacaan. Rumusan dalam aspek menulis tersebut adalah standar kompetensinya adalah mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam bentuk formulir, ringkasan, dialog, dan parafrase. Kompetensi dasarnya membuat ringkasan isi teks yang dibaca atau yang didengar. Indikatornya, siswa dapat meringkas cerita yang dibaca berdasarkan urutan peristiwa. Pertanyaannya, manakah di antara pernyataan di atas yang benar? Jadi tadi rumusannya, kompetensinya, indikatornya itu di awal kakak sudah membacakan yang kegiatan. Kegiatan tadi kan belum urut. Kegiatan mana? Atau kegiatan yang harus urut berdasarkan KD dan kompetensi dasar serta indikator yang dituju itu kegiatan apa saja yang tepat? Jawabannya adalah apa sahabatku? A. Jawabannya adalah A, yaitu 1, 3, dan 4. 1 adalah membaca cerita pendek. 3. Menentukan urutan peristiwa cerita pendek. Yang keempat, meringkas cerita yang dibaca berdasarkan urutan peristiwa. Nah, ini ada sebuah urutan pembelajaran, kemudian indikatornya seperti ini. Apa saja urutan yang tepat atau kegiatan yang tepat? Pada soal ini, para sahabat semua diajak untuk menentukan kegiatan pembelajaran yang tepat. Ya, kegiatan pembelajaran yang tepat. Subjek pernyataannya bisa KD atau kompetensi dasar, bisa
standar kompetensi, bisa indikator, bisa tujuan pembelajaran, bisa penilaian, dan lain-lain. Coba sahabat pahami, kakak tadi membacakan soal dari 1, 2, 3, 4, 5, sudah ada gambaran kan? Pada soal pedagogik itu, para sahabat nanti harus mampu menentukan materi ajar, menentukan rumusan pembelajaran, menentukan kegiatan pembelajaran, menentukan metode pembelajaran, ya. Besok-besok lagi kakak selalu akan membahas soal-soal yang up to date, sehingga para sahabat pasti dipastikan bisa lolos SKB CPNS. Sebenarnya SKB CPNS itu hanya perlu pemahaman bagaimana seorang guru itu memahami kurikulum. Tadi yang kakak bacakan itu soalnya adalah pemahaman kurikulum. Para sahabat mungkin bisa misconception atau miscommunication bahwa pemahaman kurikulum itu misalkan kurikulum adalah, penerapan kurikulum adalah. Bukan seperti itu, tapi bagaimana seorang guru itu memahami isi silabus dan penerapannya pada kegiatan belajar mengajar. Mudah bukan? Pasti mudah. Pasti bisa lolos SKB CPNS. Ya kan? Baik sahabat semua, kakak lanjutkan sekarang nomor 6. Nomor 6 adalah, di bawah ini adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 sekolah dasar. Kompetensi dasarnya, meringkas isi buku yang dipilih sendiri dengan memperhatikan penggunaan ejaan. Indikatornya, meringkas bacaan atau buku. Materinya, ringkasan. Guru akan melaksanakan evaluasi dalam bentuk A. Lembar penilaian produk, B. Produk, C. Lembar penilaian unjuk kerja, D. Unjuk kerja. Jawabannya adalah teng 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 teng. Apa sahabat? B. Jawabannya adalah B. Produk. Sahabatku semua, kakak bahas di option A, C, dan D. Yang A, lembar penilaian produk. Lembar penilaian produk, lembar, sahabatku, lembar. Berarti kan kertas. Itu milik guru untuk menilai lembarnya. Ini kan tadi jawabannya produk. Maka karena materinya ringkasan dan anak-anak meringkas buku atau bacaan, evaluasinya dalam bentuk apa? Produk. Produknya dalam bentuk apa? Tulisan atau ringkasan itu. Bukan lembar penilaian produk. Karena lembar penilaian produk itu milik guru untuk menilai. Lembar yang digunakan oleh guru untuk menilai produk. Produk siapa? Siswa. Kemudian lembar penilaian unjuk kerja. Ini juga bukan. Kemudian unjuk kerja juga bukan. Kenapa? Karena peserta didik tidak harus menunjukkan unjuk kerjanya. Hanya menunjukkan hasil berupa produknya, yaitu ringkasan atau ringkasan dari buku atau bacaan. Paham ya para sahabatku? Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 7. Dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia aspek membaca, guru di sekolah dasar harus mengerti tujuan, pengertian, jenis dan manfaat membaca. Secara umum, tujuan membaca adalah A. Menyatakan informasi, B. Memberi informasi, C. Memperoleh informasi, D. Memberi topik informasi. Jawabannya apa? Halo? Coba, kakak ingin mendengar dari yang sebelah sini.
Wah, nggak ada suaranya. Baik, sahabat semua, jawabannya adalah C. C bukan cinta ya, tapi C. Nah, jawabannya C adalah memperoleh informasi. Kalau soal nomor 7 ini soal teoritis. Ini bisa masuk di pelajaran bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia, semuanya gitu. Sahabatku semua, di soal nomor 7 ini soal benar-benar teoritik tentang seberapa paham kita tentang materi yang kita ampu, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Bukankah mata pelajaran bahasa Indonesia itu diampu oleh guru SD, SMP, SMA, SMK, bahkan dosen? Maka ini harus tahu, apa sih tujuan, pengertian, manfaat membaca secara umum. Di sini kita juga harus belajar tentang tujuan, pengertian, manfaat menulis. Juga harus tahu tujuan, pengertian, jenis, manfaat mendengarkan dan berbicara. Kalau guru atau sahabat semua tidak paham tentang ini, bagaimana nanti kita mengajarkannya? Ya, ini soal yang teoritis, tapi juga kita harus pelajari. Sahabatku semua, dari materi yang tadi kakak bahas, kita sudah belajar banyak sekali tentang metode, tentang menentukan materi ajar, evaluasi, tujuan pembelajaran, dan lain-lain. Nah, besok kakak akan membahas lagi banyak dan banyak lagi. Makanya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terus. Tekan lonceng agar sahabat semua selalu mendapatkan video yang up to date dari kakak. Sampai jumpa pada video selanjutnya.